Karena mereka ini tersandra. Bagaimana kita membebani orang yang tersandra menyelesaikan masalahnya? Tidak bisa, karena dia sudah terjebak di dalam lumpur yang sangat pekat. Maka cara menolong mereka adalah harus dari luar. Karena berbagaimanapun adalah tugas utama kita menyelamatkan institusi Polri. Karena Polri itu sampai kapanpun, sepanjang ada negara ini, harus ada Polri. Kemudian kita sendiri harus menyelamatkan. Dan Polri itu juga berusaha menyelamatkan diri. Tetapi kalau mereka sudah terjebak di dalam lumpur hitam yang pekat, yang kakinya pun sudah terjerat, bagaimana dia bisa keluar? Napasnya udah ngos-ngosan. Kan begitu. Itulah selalu saya katakan, selamatkan Polri. Selamatkan Polri. Polri. Bukan karena kita benci, tapi karena kita cinta. Maka kita kritik. Artinya manis di bibir, lain di hati. Paham maksudnya kan? Ya. Jadi kata-kata pimpinan ini, karena kata pimpinan ini manis kedengarannya, indah kan begitu. Tetapi dalam pelaksanaan seolah-olah Dirtipidum lebih hebat daripada Kapolri. Seolah-olah Dirtipidum lebih hebat daripada Presiden. Presiden bilang buka seterang-terangnya, Dirtipidum bilang jangan. Kapolri bilang buka seterang-terangnya, Dirtipidum bilang jangan. Jangan dibuka. Harusnya kalau saya jadi Kapolri, kalau perintah saya tidak dilaksanakan anak buah, nonaktifkan, ganti, mutasi. Itu saya baru punya wibawa. Tapi kalau perintah saya tidak terang-terangan dilawan oleh anak buah saya dan saya tidak melakukan apa-apa, ya berarti saya tak ada wibawa, tak ada marwahnya sebagai pimpinan. Kan begitu. Kira-kira. Jadi dibilang bahwa semua itu adalah seperti sandiwara ya, kalau disimpulkan dengan apa yang dilakukan oleh itu. Jadi ada lagunya itu, dunia ini panggung sandiwara. Sandiwara. Gitu. Dari bagaimana itu bisa melihat sesuatu di balik layar itu sebagai simbol yang tadi itu katakan, lalu juga itu kan juga adalah menjadi pertanyaan, apa betul Bapak Kamarudin mendapat banyak informasi-informasi yang itu tadi kan saya bilang kan, pengacara selain takut kepada Tuhan, pintar berani, harus bergaul. Ya. Jadi di handphone saya ini bisa saya tunjukkan puluhan sampai ratusan jenderal. Dari darat, laut, udara, kepolisian, bahkan dari BIN. Kita membina hubungan yang baik dengan mereka. Minum dulu itu, Bu. Siap. Kita membina hubungan yang baik sehingga karena mereka teman kita, mereka tidak segan-segan mensuplai informasi. Ada yang suplainya terang-terangan melalui WhatsApp, ada yang suplainya bertemu, minum kopi. Oke, saya kasih kamu baca, tapi baca doang misalnya. Nah, kita baca, tertangkap di subconscious mind kita, di alam bawah sadar, sehingga kita sudah ingatkan begitu. Tinggal sekarang bagaimana memformulasikan info intelijen ini menjadi suatu bukti. Maka perlu konfirmasi, perlu penajaman karena gitu, perlu investigasi. Tetapi setidaknya informasi intelijen ini menjadi panduan untuk menuju suatu titik terang. Biasanya pengguna informasi intelijen ini adalah penguasa, misalnya presiden, raja misalnya. Dialah pengguna. Dan presiden maupun raja tidak boleh menyebutkan sumber informasi itu, siapa nama intelijennya. Inilah dulu kesalahan pemerintahan di tahun sekitar waktu kerusuhan Ambon. Karena si pengguna data intelijen menyebut sumbernya. Tidak boleh. Jadi kalau data intelijen itu tidak boleh diucapkan.
dari siapa. Karena mereka itu Itu ada umumnya etika mengatakan ya, kode etik. itu, dan kalau kita buka besok dia nggak percaya sama kita, yang lain pun nggak percaya. Tetapi itu harus dilindungi. Tetapi tugas kita supaya itu tidak menjadi hoax atau tidak menjadi fitnah, memverifikasi. Trust and verify. Iya, tetapi Percaya dia harus kita lindungi. Apapun yang terjadi biar dipotong tangan kita. Ya. Namanya informasi intelijen tidak boleh dikasih tahu sumbernya siapa. Tetapi informasi itu boleh digunakan. Akhirnya begitu. Ya. Itu sebabnya bedanya intelijen kita dengan Israel. Kalau di Indonesia diangkat dia intelijen pagi, malam dia sudah diumumkan di medsos. Aku hari ini intel. Ini bukti pengangkatannya katanya. Dikasih tahu dia intel. Kalau intelnya Israel misalnya Mossad, Sampai mati sampai tak ada yang tahu. dipotong pun seperti Cohen, dia digantung dia di negara tetangga. Dia tidak mau dia mengaku intel. Ya. Jadi beda latar belakang, beda karakter juga. Nah, itu yang pertama. Lalu saya juga ingin menyimpulkan bahwa berarti selama ini Ito Kamarudin dipercaya ya? Dipercaya oleh teman-teman. Makanya saya bilang itu. advokat itu harus bergaul. Advokat tidak boleh sombong. Karena kalau kita sombong, ya pergaulan kita berkurang, rugi kita. Ya. Oh, hidup cuman 60-70 tahun, paling lama 80-90 tahun, ngapain sombong? Harus memanfaatkan Jadi bergaul. akhlak itu menjadi nomor satu ya kan? Karena Ya. advokat kan profesi yang terhormat, officium nobile, kan Betul. gitu. Jadi kita kemarin kalau berfoto begini, on. Jadi AAE, on kan gitu. Jadi apa itu on? Officium nobile. Oke. Officium. Jadi ini adalah salam dari AAI. Iya, Officium nobile. Nobile. Officium nobile tulisannya. Iya, Nah, iya. organisasi apa itu profesi terhormat itu. Yang Jangan mulia. kita mengaku profesi terhormat tapi menyuap. Ya nggak boleh. Jadi saya katakan kemarin yang paling keras adalah tidak boleh menyuap penegak hukum lain. Oke. Jadi intinya. Advokat itu adalah bagian penting ya dari Iya. penegakan hukum. Iya. Jadi saya katakan Sudah. biar orang lain punya senjata, punya nuklir, punya apapun senjatanya, kita cuma punya mulut. Mulut itu punya power kalau dirawat perkataan. Jadi seorang ahli hukum atau advokat atau juris, dia harus terbiasa berpikir secara juridis. Ya. Dia harus terbiasa berkata-kata secara juridis. Dan dia harus terbiasa menanggapi secara juridis. Sesuai Seperti dengan saya misalnya dengan profesinya. rekan saya Patra misalnya. Rekan Patra karena saking bersemangatnya dia mau berdebat dengan saya di TVRI. Advokat itu tidak bicara di televisi tapi bicara di pengadilan kata dia. Maka saya tanggapi, saudara advokat bukan? Advokat, ngapain kamu bicara di sini? Ya. Kenapa kamu tidak tunggu di pengadilan Sidang. saja? Akhirnya dia jadi keok kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi menanggapinya itu harus tajam. Ya. Jadi dengarkan dulu kata-katanya dengan baik. Kira-kira jawabannya apa? Ya. Lalu itu juga pertanyaan. Ini sudah ada, saya mesti lapor juga nih kepada Ito. Sudah 10.000 ya, Jido ya? Siap ya. Sudah 10.000 chatting, 10.000 yang mengikuti. Jadi kalau 10.000-nya kemudian ikut like dan subscribe, maka semuanya akan membantu podcast ini supaya kita bisa terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan platform sendiri. Jadi tamu perdana yang Pak Kamarudin ini telah membuat kita mendapat 10.000 watching. Itu 1 jam ya? 1 jam ya? Kita bagaimana Jido? Tapi ada yang mau saya sampaikan dulu ya. Ya, langsung. Nah. Saya cuma mau mengingatkan 10.000, terima kasih yang sudah chat 10.000. Jangan lupa jempolnya digerakkan untuk like dan subscribe supaya kita bisa dapat 10.000 juga. Ya. Baik. Jadi ada yang mau saya klarifikasi dulu ya. Kemarin itu ada saya diundang karena mereka tiap hari terus mengundang, akhirnya saya pulang malam-malam, tengah malam saya bicara juga di YouTube-nya atau podcastnya Pak Hendro Perleso. Hendro Perleso di mana itu, Abang? Di YouTube-nya. Oke. Waktu itu saya jelaskan bahwa ayah almarhum sudah jenuh dan itu hadir di situ toh, Ya. waktu di Jambi itu. Jadi dari 5 atau 6 surat kuasa yang kita dapat, dia bilang yang sudah jalan biarlah jalan, tapi yang belum tak usah dijalankan karena kami sudah Lelah. lelah Ya. dan bosan Jenuh.
Iya. atau jenuh karena satu surat kuasa saja atau satu laporan polisi saja 3 bulan nggak Lama, tuntas. ya, betul. Ya, bisa dipikir mungkin berapa tahun Sehingga lah kami harus menunggu. kami terus dimintai keterangan sampai kapan kan begitulah. Toh tidak membuat anak saya kembali. Itulah yang diucapkan oleh klien kami atau oleh saya, Samuel Pardede. Itu di depan itu loh. Samuel Huta Barat. Samuel Huta Barat jadi salah. Tapi langsung dibantah karena kita akan berjuang menurut Eda Rosti. Tetapi wanita-wanita pemberani bilang Sepakat. harus jalan. Iya. Makanya tadi saya itu telepon. sebabnya saya katakan sepertinya nih penghuni surga itu lebih banyak wanita karena wanita ini Amin. selain pemberani dia tulus. Dia Ya. tidak pakai logika tapi pakai hati. Alkitab berbicara itu. Nurani. Alkitab berbicara perjanjian lama lebih daripada 500 kali menyebut hati. Hati yang baik, iri hati, Hati yang mulia. benci, hati yang busuk dan seterusnya. Banyak dibicarakan tentang hati ini, lebih daripada 500 kali. Nah, wanita-wanita itu kecenderungannya menggunakan hati. Hati nurani kan begitu. Jadi inti daripada penegak hukum itu hati nurani. Gunakanlah hati nurani ketika menegakkan hukum. Nah, ini wanita yang mempergunakan ini. Kalau pria itu kebanyakan menggunakan logika. Ya. Ah, sudahlah, toh anak saya nggak kembali lagi. Kata Samuel Huta Barat, sudah cukup lah itu. Yang sudah jalan aja, yang belum nggak usah dilaporkan lagi. Nah. Kami sudah Tetap. bosan katanya kan gitu. Nah, rupanya penjelasan saya itu dipotong-potong. Iya. Jadi ada yang mengatakan Kamarudin Simanjuntak sudah Mundur. menyerah. Kamarudin sudah mundur. Bukan saya, menyerah, kalau Allah. saya semangatnya masih berapi-api. Itu yang perlu didengar. Tetapi orang tua atau ayah daripada almarhum sempat mengatakan sudah jenuh. Iya. Sempat sebentar. Iya. Iya. Sempat Jadi- sebentar. Jadi seperti orang yang menjadi ragu-ragu tapi kemudian menjadi teguh lagi untuk berjuang. Siap. Nah, tetapi yang wanita-wanita yang kita sebut wanita pemberani, kami siap kapanpun. Bahkan anak daripada klien kita atau anak daripada Ibu Rosti semua bilang tetap semangat kan begitu. Sri Kandi Sungai Bahar berperan dalam hal ini. Biasa gitu. Jadi itu yang perlu diklarifikasi. Jadi bukan saya yang menyerah, tetapi ada keinginan orang tua klien yang menyatakan sudahlah, toh ini satu kasus saja 3 bulan nggak bisa tuntas kan begitu. Sepertinya ini jadi menyandra kepolisian. Nah, saya dengan kecerdasan saya sudah berulang kali mengatakan, walaupun ini kasus sederhana, kalau saya jadi penyidik kan saya bilang saya hanya bisa katakan selesai setengah hari. Kalau saya jadi penyidiknya ya, dengan kecerdasan saya setengah hari tuntas, 1 minggu P21. Kenapa? Karena saya biasa itu menyidik dan menyelidiki. Maka saya katakan kalau saya jadi penyidik, tangkap semua yang di rumah itu, periksa di ruang yang berbeda, pasti ketemu yang mana tersangka, yang mana saksi, mana barang bukti, langsung pasang polis lain, olah TKP, lakukan sidik jari atau pengumpul sidik jari, libatkan inapis, libatkan uji balistik dan seterusnya, Uji ukur balistik, sudut-sudut, forensik, semua jalan. foto, potret atau potret dan sebagainya, ini sudah jadi barang itu. Tinggal kirim ke jaksa teliti, bikin P19 atau sudah lengkap kan begitu. Biasanya kan ada P19, ada petunjuk untuk dilengkapi atau dipertajam kan begitu. Selesai sudah, misalnya periksa ahli ini segala macam kan gitu. Tapi ini 3 bulan nggak tuntas-tuntas karena mereka ini tersandra. Bagaimana kita membebani orang yang tersandra menyelesaikan masalahnya? Nggak bisa, karena dia sudah terjebak di dalam lumpur yang sangat pekat. Iya. Maka cara menolong mereka adalah harus dari luar. Yaitu makanya saya katakan libatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara, penyidik-penyidiknya dan PPATK supaya terang benderang aliran uangnya. Kenapa saya selalu bilang Angkatan Darat, Laut dan Udara? Karena Angkatan Darat, Laut dan Udara itu terkenal disiplin. Tapi secara hukum tidak memungkinkan kan ya itu. Mungkin. Tinggal instrumen hukumnya apa? Apakah peraturan presiden, apakah perpu dan sebagainya bisa. Karena berbagaimanapun adalah tugas utama kita menyelamatkan institusi Polri. Karena Polri itu sampai kapanpun sepanjang ada negara ini harus ada Polri. Utamanya polisi yang beretikat baik. Ya. Sebagai pelindung pengaman pada masyarakat. Maka siapa sih yang mempunyai tugas utama menyelamatkan Polri? Ya tentu pertama presiden. Yang kedua wakil kita, wakil rakyat. Yang merasa wakil rakyat itu DPR. Kemudian kita sendiri harus menyelamatkan. Dan Polri itu juga berusaha menyelamatkan diri.
Tetapi kalau mereka sudah terjebak di dalam lumpur hitam yang pekat, yang kakinya pun sudah terjerat, bagaimana dia bisa keluar? Napasnya udah ngos-ngosan. Ya. Kan begitu. Itulah selalu saya katakan, selamatkan Polri, selamatkan Polri. Save Polri. Bukan karena kita benci, tapi karena kita cinta. Maka kita kritik. Kalau orang mau menjerumuskan, biasanya memuji. Kan begitu. Pujian itu membuat terjerumus. Jadi, konon monyet itu jatuh dari pohon bukan karena dilempar atau digoyang-goyang pohonnya. Makin digoyang pohonnya, dia makin pegang erat pohonnya, dia nggak jatuh. Tapi ketika datang pujian, angin sepoi-sepoi, monyetnya tertidur, jatuh dia ke bawah. Nah, kebanyakan orang tidak sadar ketika dia dijilat dan dipuji, dia tidak tahu itu untuk menjatuhkan. Justru kalau kita kritik berarti kita cinta, mau memperbaiki, kan begitu. Iya. Gitu. Kira-kira Iya. begitu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa betapa abang masih bersemangat. Siap, Ya, abang tulang amang nih semua, semangat terus. Ini saya hanya membaca beberapa saja karena banyak sekali. Sekarang sudah 11.000. Semoga yang 11.000-nya jangan lupa like dan subscribe juga, karena kita kan channel baru ya, ini perdana. Jadi kalau tidak disupport, maka kita tidak bisa jalan terus. Tadi